Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini maghrib menuju isya kita masih dapat berkumpul kembali di rumah Allah, di rumah suci yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, yang mana kita hadir di sini, duduk di sini dalam rangka dalam niatan yang baik, yaitu untuk talabul ilmi. Jadi kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Ghafur Nasir, yang mana alhamdulillah beliau ini datang dari jauh, dari Gandul Depok. Gandul betul Ustaz? Dari Gandul. Jadi beliau tadi menempuh perjalanan sekitar berapa ya Ustaz? Ada 1 jam? 1 jam, sekitar 1 jam. Jadi alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Pertama beliau hadir di bulan Ramadan kemarin, dan alhamdulillah di bulan Syawal ini dapat hadir kembali di Mushola Ibnu Sabil ini. Dan pada kesempatan kali ini beliau juga akan menyampaikan tausiah ataupun tausiah yang insyaallah sangat penting untuk kita simak bersama-sama, yaitu terkait tentang pentingnya istiqomah pasca Ramadan. Jadi beliau akan menyampaikan tips-tipsnya agar kita ini tetap istiqomah meskipun Ramadan telah berlalu. Ya, karena kebanyakan kita Ramadan semangat beribadah, tetapi ketika Ramadan sudah berlalu, banyak di antara kita ketika memasuki bulan Syawal sudah mulai dingin kembali. Jadi semangatnya sudah mulai berkurang, sehingga tidak sedikit di antara kita yang kemudian pada akhirnya meninggalkan masjid maupun mushola. Padahal seharusnya kita, ya, baik itu di bulan Ramadan maupun tidak, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk terus memakmurkan rumah-rumah Allah, baik itu masjid maupun mushola. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kepada Al-Mukarram Ustaz Ghafur Nasir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'abidina wal faizina al-aminin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik fi majlisina hadha ya rabbana birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati, terkhusus Ketua DKM Mushola Ibnu Sabil dan seluruh jajaran pengurusnya, juga yang kita hormati dan muliakan guru kita Sahibul Imam, yaitu Bapak Ustaz Abdul Rahim, yang alhamdulillah telah memimpin pelaksanaan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan sujud kita, ruku kita, takbir kita, sholat maghrib kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan amal saleh dan salehah. Kemudian
Yang sama kita hormati Bapak para tokoh, Bapak RT dan RW, para hujjah dan asatid, para bapak-bapak, adik-adikku sekalian, para akhwat yang hadir, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan juga mahabbah saya kepada jamaah sekalian. Puji beserta syukur sudah sepatutnya kita sampaikan kehadirat Ilahi Rabbi yang karena perkenan dan izinnya serta karena hidayah, taufik dan inayahnya kita sama-sama di sore hari menjelang maghrib, menjelang malam hari ini ditakdirkan untuk berkumpul di mushola yang kita cintai ini di dalam melaksanakan satu di antara kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan kajian ba'da maghrib. Mudah-mudahan semua yang kita kaji malam hari ini ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karena perjuangan beliaulah kita walau berada di akhir zaman ini yang tidak pernah jumpa dengan wajah Rasulullah yang begitu agung dan mulia, penuh pancaran cahaya nur ilahi. Namun kita bisa mengenal Allah sebagai Tuhan kita dan beliau Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya Allah, pembawa risalah ajaran Allah kepada kita, tentunya melalui para ulama salafun salih. Mudah-mudahan wasilah salat yang kita sampaikan akan turun berkah rahmat buat hidup dunia kita, turunnya nikmat nanti ketika di alam kubur kita, dan juga mudah-mudahan syafaatul uzma kelak di yaumil hisab Allah akan berikan kepada kita sekalian, dan tentunya dengan harapan ridho dari Allah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama di bawah bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi adalah sosok manusia yang begitu sempurna Allah utus buat kita, karena memang Nabi dipelihara, dijaga oleh Allah yang maha sempurna. Rasulullah namanya begitu agung dan besar karena memang Rasulullah itu dijaga, dipelihara oleh Allah yang maha agung dan maha besar. Dan semua aspek kehidupan Rasulullah bisa kita ambil contoh supaya kita beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sampai di situ, fisiknya Rasulullah, jika kita mahalul qiyam di dalam pembacaan rawi atau maulidur Rasul, itu ulama kita mencatat sebuah kalimat yang begitu luar biasa pujian kepada Rasul. Man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hamduka as-safil mubarak wirduna yauman nusyuri. Sama-sama ya Nabi salam Allah ya Nabi salam
barik alaihi. Begitu indah, teduh dan bahagia kita mendengar salawat Nabi. Karena memang dari namanya saja Muhammad itu mengandung pujian luar biasa dari Allah, dan memang untuk dipuji buat para pengikut yang setia. Dan tidak sampai di situ, salawat yang kita baca dalam keadaan suci maupun tidak suci, salawat kita baca itu boleh dan mengandung nilai pahala buat kita yang membacanya. Man ra'a wajhaka yas'a, satu bait saja. Siapa orang yang memandang wajahmu ya Rasulullah, yas'a, dipastikan akan memperoleh kebahagiaan dan kegembiraan. Makanya di dalam sebuah riwayat dijelaskan, para sahabat termasuk Umar bin Khattab yang begitu terkenal tegasnya terhadap amar ma'ruf dan nahi munkar, jihad fisabilillah, paling terdepan jika ada panggilan jihad fisabilillah. Bahkan juga dijelaskan bahwa setan saja takut ketemu Umar bin Khattab. Setan takut ketemu Umar bin Khattab, saking hebat keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Itu Umar bin Khattab kalau setiap hari dia misalkan mengalami masalah, punya persoalan hidup yang tak terselesaikan, sebelum dia mengambil sebuah keputusan hidupnya, dia mendatangi Rasulullah lalu memandang wajah Rasulullah SAW. Belum nanya kepada Rasul, belum bertanya menjelaskan tentang masalah yang dihadapi oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah, tapi Umar bin Khattab sudah punya kebahagiaan begitu melihat wajah Rasulullah yang pada hakikatnya memiliki nur cahayanya ilahi Rabbi. Begitu bahagianya para sahabat-sahabat Nabi saat itu, karena di sampingnya, di depannya yang memimpin langsung Muhammad bin Abdullah, Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan kita, umat di akhir zaman ini? Justru kita dengan cara membuktikan ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada ajaran-ajaran Rasulullah, lalu kita istiqomahkan di dalam pelaksanaannya, maka itu sama saja kita sedang berkomunikasi dengan Allah, dan seolah-olah kita berhadapan dengan wajah Rasulullah yang dengan penuh dengan nur ilahi. Maka dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu ila akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Allah adalah Tuhan kami. Tuhan Rabbuna bermakna di sini adalah Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah lah yang patut untuk kita bersujud dengannya, tidak melainkan dengan yang lainnya. Allah bahkan nanti yang mematikan kita, dan Allah juga yang akan membangkitkan kita ketika kita berada di alam akhirat. Rabbuna Allah, mereka mengatakan Allah Tuhan kami. Lalu Allah lanjutkan tsumma istaqamu. Kemudian ketika mereka sudah mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, Allah melanjutkan perintah tsumma istaqamu. Kemudian istiqomahlah kalian. Apa itu istiqomah? Istiqomah bermakna dawamah. Apa itu dawamah? Rutinan. Dijaga, dipelihara kebiasaan-kebiasaan amaliyah baiknya selama hidup di dunia. Ramadan Allah ciptakan, kemudian Allah anugerahkan untuk umat muslim, untuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan tanpa tujuan, tapi memiliki maksud yang khusus buat orang-orang yang beriman. Coba perhatikan, Ramadan itu namanya banyak. Syahrul Ramadan wa huwa syahrul Quran, wa huwa syahrul tarbiyah, wa huwa syahrul zakah, wa huwa syahrul itkum minan nar, wa huwa syahrul rahmah,
wa huwa syahru ghafaradz dzunub. Banyak nama-nama di bulan suci Ramadan dan nama-nama yang lainnya. Kenapa? Karena Ramadan memang disiapkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad agar supaya kita meraih keagungan dan keutamaan di bulan suci Ramadan. Makanya sangat merugi buat orang yang mengaku mukmin, iman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada Islam, ajaran yang paling tinggi di sisi Allah. Kemudian ketika Ramadan tiba, dia pura-pura. Bahasa Betawinya dia cuek. Lebih kasar lagi, dia elek tuh dengan datangnya Ramadan. Tahu elek? Benci. Dia benci sama Ramadan. Ternyata dia punya beban kalau Ramadan datang, ya puasa. Itu pertama. Ya gua bangun sahur. Ya tarawih. Ya baca Quran. Ya banyak tuh. Penyesalan ada di dirinya. Inilah yang disebut orang yang munafik. Dia sudah mengatakan bahwa dia mengakui Allah Tuhannya, tapi dia justru mendustai akan kebenaran perintah-perintah dari Allah. Kan puasa Ramadan perintahnya jelas. Ayatnya muhkamat bukan mutasyabihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah jawabnya ragu-ragu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kapan? Di bulan suci Ramadan. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Allah punya tujuan agar kalian menjadi orang-orang yang memiliki predikat takwa. Tujuannya dahsyat. La'allakum tattaqun. Apa itu taktakun? Orangnya disebut muttaqin. Orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau udah taktakun, sudah muttaqin, maka selain Allah kecil. Makanya makna takbiratul ihram, ya kita bertakbir sebelum baca doa iftitah. Usalli, ya secara lafaz kita baca fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ketika Allah angkat tangan kita, nyambung hati kita, masuk tuh niat yang sesungguhnya dalam hati kita. Ya Rabb, saya melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat fardu karena Engkau. Nah, ini perlu diperjelas. Beda antara lafaz niat dengan niat. Di dalam fikih Imam Syafi'i, semua ulama-ulama Asy-Syafi'iyah itu mengatakan niat tempatnya di mana? Kalau niat tempatnya ada fil qalbi, di dalam hati manusia. Lo yang dibaca oleh lisan itu lafaznya. Masuk rukun lafaz niat? Tidak. Jadi ketika usolli fardul maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, dipanggil sama bapak kita, "Tong, boleh enggak nyaut?" Boleh enggak nyaut? Boleh, lah belum masuk rukun. Lafaz ya, lafaz tuh. Jadi di Safinatun Najah itu dijelasin di syarahnya. Begitu hebat, luar biasa tempat di mana niat kita masukkan dalam sebuah ibadah, termasuk ibadah-ibadah fardu, salat. Ini luar biasa. Nah kemudian karena niat sudah mantap, Allahu Akbar sudah kita lantunkan, kita fokus bahwa kita sedang berhadapan dengan wajah Allah. Zat kagak kelihatan, iya, Allah kan zat gaib. Kalau kelihatan enggak sanggup, Pak. Jangan kata zatnya Allah. Ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah ketika mau diturunkan kepada manusia, enggak ada yang sanggup. Kepada alam semesta yang lainnya tidak ada yang sanggup.
Bahkan amanah diturunkan oleh Allah. Ketika ditawarkan amanah ini kepada bumi, bumi tak sanggup, bergoncang luar biasa. Gunung ditawarkan oleh Allah, amanah ini pegang, wahai gunung. Gunung tak sanggup, karena begitu baru diperintah saja dia langsung bergetar seolah ingin meledak saat itu. Lautan, dia bergolak luar biasa ketika ditawarkan oleh Allah, amanah ini pegang, wahai laut. Gak sanggup. Ini luar biasa. Baginda Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan wahyu itu. Makanya ketika beliau diangkat sebagai Rasul, ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada beliau ini belum paham saat itu. Melihat malaikat Jibril, bergetar dia karena berada di Gua Hiro, karena beliau sedang uzlah. Beliau itu sedang fokus merenung keadaan umat bangsa beliau di sana yang begitu parah. Kemusyrikan melanda, kemunafikan begitu dahsyat, pemerkasaan di mana-mana, jahil, ada kebudayaan yang jelek. Setiap dapat anak perempuan pasti dibunuh. Ini jahilnya luar biasa. Di saat itulah Rasulullah diturunkan ayat Quran, Iqra, bacalah. Dari sinilah kemudian Rasulullah SAW seterusnya menjalankan dakwah itu dengan petunjuk ayat-ayat Quran yang diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur. Jadi enggak paket langsung diturun blok, enggak. Jadi mushaf enggak. Mushaf itu kemudian di zaman Khalifatul Rasyidin. Ketika Rasulullah diberikan itu belum dibukukan. Tapi saat itu hafiz Quran, hufazul Quran berkembang di mana-mana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan adalah bulan yang begitu hebat. Maka dalam sebuah riwayat, walaupun ini riwayat hadis, perlu penelusuran dan takhrij yang lebih detail lagi tentang status hadis ini. Apakah sahih ataukah hasan ataukah dhaif atau maudhu dan seterusnya. Tapi paling tidak ini saya sampaikan bisa menjadi satu motivasi untuk kita mengejar Ramadan yang begitu agung, berharap agar supaya bisa jumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Jadi setiap malam terakhir Ramadan tiba, itu dijelaskan di sana, bakatis samawati wal ard wal malaikah. Itu yang namanya langit, bumi, para malaikat ciptaan Allah bersedih. Kenapa bersedih kata Rasul? Al musibatu li ummati. Karena itu merupakan musibah buat umatku kata Nabi. Ayul musibah ya Rasulullah, sahabat tanya. Ya Rasul, apa yang kau maksudkan itu musibah buat kami? Sampai-sampai langit, bumi dan malaikat bersedih menangis begitu. Dianggap sebagai musibah buat kami, buat umatmu. Rasulullah menjawab, Zahaba Ramadan. Perginya bulan Ramadan itu yang merupakan menjadi musibah buat umatku. Makanya langit, bumi dan para malaikat menangis bersedih dengan berlalunya Ramadan. Kenapa begitu? Karena ternyata Rasulullah melanjutkan, fa innal hasanata fihi mujtami'atun, bahwa sesungguhnya di dalam bulan Ramadan itu terkumpul semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umatku. Ramadan berlalu, ada kebaikan-kebaikan yang biasa di bulan-bulan lain kita enggak lakukan, kita lakukan. Kemudian Ramadan berlalu, itu kita tinggalkan kembali. Maka pentingnya ada istiqamah agar supaya apa yang kita lakukan di Ramadan pertahankan mulai 1 Syawal sampai 11 bulan ke depan sampai jumpa lagi dengan Ramadan. Makanya kaum mukminin harus punya argumentasi yang tepat. Di tengah-tengah kebahagiaan yang Allah berikan di tanggal 1 Syawal itu yang merupakan kemenangan buat kaum mukminin, maka di situ juga terdapat kesedihan buat kita. Kenapa? Karena pertama, Ramadan berlalu begitu saja.
fadilah keutamaan Lailatul Qadar, fadilah keutamaan diperlipat gandakan balasan pahala dari Allah, fadilah malam nuzul Quran, fadilah infak sedekah dan zakat kita, fadilah kita beriktikaf, fadilah macam-macam, fadilah Ramadan yang kita lalui saat itu. Seolah-olah kita merasa dia pergi begitu saja dan kita lewati begitu saja. Sedih kita. Kedua, paling tidak kita punya alasan kenapa sedih dengan Ramadan berlalu di tengah-tengah kebahagiaan yang Allah berikan berupa kefitrahan kita sebagai manusia, yaitu kita merasa jangan-jangan ibadah kita di Ramadan belum maksimal kita lakukan. Itu semua yang tahu siapa? Kita masing-masing. Bagaimana kualitas puasa kita di siang hari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang tahu kita sama Allah. Bagaimana ketika kita puasa di siang harinya, adakah pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan yang menyebabkan pahalanya hilang? Karena kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak dari kalangan umatku yang melakukan ibadah puasa di Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah kecuali cuma lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan yang membatalkan puasa dengan yang membatalkan pahala puasa. Kalau pahala puasa batal, puasa bisa terus, tapi kita nggak dapat apa-apa. Kalau puasa kita batal, maka otomatis pahala pun dari Allah dibatalkan, kita tidak dapat apa-apa. Ini luar biasa. Makanya ibadah puasa pahalanya luar biasa, Allah langsung yang ngasih kepada hamba-hamba Allah yang menjalankan ibadah puasa. Saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak tuh hal-hal kebaikan yang kita lakukan di Ramadan. Yang ketiga, kenapa kita sedih di tengah-tengah kebahagiaan yang Allah berikan di tanggal 1 Syawal yang disebut hari kemenangan buat kita kaum mukminin? Karena kita khawatir Ramadan tahun ini terakhir buat kita Allah berikan. Kemudian kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk jumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Kita kepengennya Ramadan tahun ini memiliki hasil tatakun buat kita. Lalu Ramadan tahun akan datang kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita perbaiki kekurangan-kekurangan di Ramadan tahun ini untuk pelaksanaan Ramadan tahun yang akan datang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah Ramadan, dari berbagai macam tarbiyah pendidikan yang Allah berikan kepada kita melalui ibadah Ramadan, ini sesungguhnya kenapa Allah membentuk agar kita menjadi orang-orang yang takwa? Karena orang-orang yang takwa dipastikan keimanannya betul dan benar. Orang yang punya takwa sesungguhnya dipredikat paling tinggi dan mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang memiliki ketakwaan yang tinggi. Luar biasa. Kenapa begitu? Orang yang sudah memiliki takwa, dimulai 1 Syawal, hatta sekalipun syahwat kita mulai diumbar, dilepaskan oleh Allah. Tapi luar biasa, kita bisa memelihara, kita bisa mengendalikan nafsu dan syahwat kita di dalam Syawal dan seterusnya sampai 11 bulan ke depan. Jika itu bisa kita lakukan, namanya kita sedang beristiqomah. Gimana caranya agar supaya kita ini tetap bisa menjaga keimanan, ketakwaan yang Allah kasih kepada kita? Yang pertama, kita harus banyak-banyak berdoa, Pak. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, wahai hamba-hambaku, maka pasti akan aku ijabah doa-doamu. Terutama
kita harus berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kita harus mohon itu. Makanya kenapa di suratul Fatihah, lalu Fatihah itu rukun buat kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat baik fardu maupun sunnah. Karena Fatihah merupakan ayat-ayat yang luar biasa dan memang memiliki doa-doa khusus buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya adalah ihdinas siratal mustaqim. Kaum liberal ada yang berpendapat begini, Pak. Mengutip ayat itu kemudian dia lemparkan tuh fitnah buat kita. Berarti umat Islam yang sudah mengimani Allah sebagai Tuhannya, yang sudah mengimani bahwa Muhammad sebagai Rasulnya, yang sudah mengimani bahwa Quran adalah pedoman hidupnya, way of life, petunjuk jalan hidup mereka. Dengan mengatakan ada ihdinas siratal mustaqim, berarti umat Nabi Muhammad seluruhnya dalam kesesatan. Na'udzubillah. Padahal Pak, maknanya bukan begitu. Ihdinas siratal mustaqim maknanya adalah doa yang harus kita panjatkan ketika kita belum dapat petunjuk dari Allah. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah tentang Islam dan Rasulnya dan Al-Quranul Karim, kemudian berdoa untuk bisa mempertahankan itu semua. Makanya kita nih dapat hidayah dari Allah, tapi tetap kita baca ihdinas siratal mustaqim, berdoa agar tetap dipertahankan oleh Allah untuk selalu di dalam petunjuk Allah yang lurus. Kenapa begitu? Karena di hadis yang lain dijelaskan, ada riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Hakim, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Imam Muslim meriwayatkan dengan ujung yang berbeda, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai muqallibal qulub, zat yang maha membolak-balikan hati, itu artinya bolak-balik. Yang membolak-balikan apa? Hati manusia. Makanya hati itu ketika jam saat ini dia yakin akan ajaran Allah, enggak hitungan menit bisa jadi dia dapat informasi salah, kemudian berubah, tidak istiqomah dalam meyakini ajaran Rasulullah. Makanya ini penting buat kita. Untuk apa? Agar supaya kita ditetapkan oleh Allah untuk sabit qalbi, ditetapkan oleh Allah hati kita ala dinika, di atas agama kita Islam. Sabit qalbi ala ta'atika, ditetapkan oleh Allah hati kita di atas ketaatan-ketaatan darimu ya Allah. Ini luar biasa. Dan itu jadi doa buat kita agar supaya Allah kuatkan hati kita untuk terus berjalan di atas agamanya Allah, Islam yu'la alaih, Islam yang paling tinggi, Islam yang paling sempurna. Agar supaya dijadikan kita, hati kita betul-betul selalu taat kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan berlalu, pelajaran-pelajaran yang ada, kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan di Ramadan sudah kita bentuk, maka istiqomahkan, pertahankan. Tuh, doa penting agar supaya tetap kita diistiqomahkan oleh Allah. Tanpa doa, maaf, Allah maha membolak-balikan hati manusia. Kemudian untuk menjaga ibadah Ramadan kita agar supaya tetap istiqomah, kita harus banyak-banyak melakukan dan melaksanakan serta mengerjakan amal-amal kebaikan, amal soleh dan solehah selama kita hidup di dunia. Bukan hanya ketika kita sehat afiat, tapi ketika kita sakit pun, hatta sekalipun tubuh kita ini sudah lemah, hanya tidak tiduran, hanya bisa berkedip, lidah kita sudah keluh, maka tetap ketika ruh masih ada di jasad kita,
kita memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah, terutama salat 5 waktu. Dengan cara tiduran boleh. Kalau memang kondisinya udah nggak bisa duduk boleh. Kalau memang kondisi tubuh tidak kuat berdiri, dan diafdolkan berdiri, itu pun jika kuat. Jika tidak kuat, sebaliknya kita bisa duduk tak mampu, bisa sambil tiduran tak mampu, maka disolatkan itu. Luar biasa, artinya sudah meninggal dunia, selesailah tugas kita. Makanya Allah dalam Quran yang lain, surah Al-Hijr ayat 99 kalau tidak salah itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu, kata Allah, yaitu yang dia yakini. Nah, al-yakin di dalam ayat ini kita perlu membuka tafsir, karena ini ayat juga dimanfaatkan sama kaum liberalis, pluralis, untuk difitnah, disalahgunain, untuk menghantam, menghajar kita orang-orang yang sudah ibadah kepada Allah. Al-yakin yang dimaksudkan di sini oleh mereka ditafsirkan secara bebas tanpa melihat tafsir ulama salafun saleh. Mereka mengatakan bahwa ketika sudah datang keyakinan pada kita ketika kita beribadah, maka sholat kita selesai sampai di situ. Kira-kira bahaya kan? Lagi Allahu Akbar, lagi sholat, tiba-tiba kita yakin Allah Tuhan kita, selesai sholat kita sampai di situ. Jika pakai tafsir mereka, lagi baca zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, kita lagi asik, tiba-tiba di hati kita ada sebuah keyakinan yang mantap saat itu, maka menurut tafsir mereka selesai zikirnya sampai di situ. Kira-kira bahaya nggak? Kalau pendapat ini diterima secara gamblang, bebas, secara tidak kritis, bahaya nggak buat generasi kita? Bahaya. Jadi al-yakin yang dimaksudkan itu adalah ulama-ulama salafun saleh berpendapat, dan sama semua pendapatnya, yakni al-maut. Keyakinan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kematian. Saya mau tanya, yang hadir di sini ada nggak yang yakin, yang tidak yakin dengan adanya kematian dalam hidup kita? Nggak ada. Semuanya yakin bahwa kita bakalan meninggal? Yakin? Yakin kan nih Pak? Yakin. Nah, ini sampai datang kepadamu yang diyakini. Al-maut bagian dari keyakinan kita, orang-orang yang beriman. Makanya ketika sudah kita punya prinsip semacam itu, muqallibal qulub tsabbit qalbi ya Allah, tetapkan di dalam hati kita ini, ya, ala dinik, di atas yang disebut dengan agama engkau, yaitu Islam, di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Ini luar biasa. Maka kita sebagai kaum mukminin jaga dan pelihara ibadah kita, sujud, zikir, baca Quran, hadir di majlis-majlis ilmu, kita bersolawat kepada Nabi, dan seterusnya, bersedekah, berinfak, ada kepedulian sosial. Inilah amalan-amalan kebaikan, bukti bahwa kita mengabdi dan menyembah kepada Allah sampai datang tiba keyakinan yang disebut kematian kepada kita. Ketika meninggal, selesai. Meninggal, selesai. Kita sudah tidak ada lagi kewajiban untuk sholat. Yang ada orang meninggal disolatkan. Makanya sebelum disolatkan, rajin-rajin sholat. Ini kan kadang-kadang kita nggak nyadar-nyadar. Di tempat saya di sana Pak, ada tukang gali kubur. Setiap hari gali kubur, setiap hari dia memasukkan jenazah itu ke liang lahat, setiap hari dia memakamkan. Terus ada banyak kejadian-kejadian yang menjadi pelajaran buat dia, tapi maaf, tidak ada semangat dia untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Ini sudah dibutakan oleh Allah. Na'udzubillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah riwayat, Siti Aisyah pernah menyampaikan satu hadis mulia dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali
ilallahi ta'ala adwamuha walau qalla. Amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pekerjaan yang dilakukan secara adwamuha, dawam, secara berterus dan berkelanjutan. Tidak berhenti sampai di situ. Walaupun cuma sedikit. Makanya kita baca Quran di Ramadan, one day one juz, bahkan ada yang one day 2 juz. Satu hari satu malam 2 juz. Berarti 30 hari 30 malam Ramadan dia ada 60 juz dia selesaikan. Berarti 2 kali khatam Quran. Hebat enggak? Hebat. Tapi tidak sampai di situ. Sebulan kita melakukan itu harusnya menjadi asar. Syawal tiba, itu tetap pertahankan. Inilah istiqomah. Tapi mentang-mentang saya lakukan begitu kemudian taraweh di Syawal dia taraweh sendirian. Ditanya sama orang majlis selesai, "Bang, Mas, kok taraweh tadi ya?" "Iya dong, saya kan istiqomah." Kata Ustaz kan harus mempertahankan. Benar apa enggak? Ya, salah. Kalau kata orang ini orang rawan-rawan udah miring. Ini bahaya. Jadi semua harus pakai ilmu. Karena kalau tidak ada ilmu, maaf, ibadah kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan oleh Ustaz Ibrahim 5 menit sebelum jam 7 saya selesaikan. Nah, mudah-mudahan saya sampaikan terakhir sebagai penutup ada satu ungkapan. Ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini kaulnya ulama. Apa? Di sana dinyatakan al istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu adwamuha dawamah, terus-terusan, tidak terputus melakukan satu pekerjaan amal soleh, pekerjaan yang baik, ibadah kepada Allah. Khairum min alfi karamah, itu jauh lebih baik daripada 1000 karamah. Subhanallah. Karamah itu yang memiliki adalah waliun min auliyaillah, wali dari para wali-wali Allah yang Allah percayakan kewaliannya di dunia ini. Doanya diijabah, apa yang diinginkan itu dikabul. Maka kadang kita mendatangi orang-orang yang kita yakini memang sudah itu adalah punya predikat makomnya kewalian, kita minta doa dari mereka. Kita bisa lihat minimal dari kealimannya, dari keilmuan tentang agama. Kita bertanya kepada mereka, maka insya Allah kalau yang kita tanya benar, insya Allah yang keluar dari nasihat mulut seorang ulama tersebut juga benar, baik dunia buat akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon ridhonya, mohon maafnya jika yang saya sampaikan ini ada yang kurang berkenan. Jika ada perbedaan pendapat, itu semua adalah hal yang wajar. Dan beda pendapat jadikan sebuah tempat, jadikan sebuah sebab untuk memperkaya ilmu kebahagiaan kita. Hasanah kebaikan kita harus bertambah dengan banyaknya perbedaan-perbedaan. Tentunya perbedaan yang tidak menyinggung usuluddin. Kalau furu'uddin kita boleh beda. Furu'uddin boleh beda. Cabang-cabang dalam ajaran agama Islam dan keimanan itu boleh beda. Karena dia ada argumentasi, dia ada dalil yang cukup untuk dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa kepada Ustaz Muhammad atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga dapat meneguhkan hati kita, menambah keistiqomahan kita. Amin. Untuk merawat amal-amal saleh yang selama ini telah kita laksanakan di bulan Ramadan. Baik, karena sudah memasuki waktu Isya, maka untuk sesi diskusi atau tanya jawab insyaallah nanti bisa disambung setelah salat Isya, nanti bisa juga sambil santai di semasa musholat Isya. Insyaallah. Untuk menambah keberkahan majelis ini, mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
wabarakatuh.